Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dijen Perhubungan Darat Puji Hartanto mengucapkan selamat bergabung kepada rekan-rekan netizen dan followers. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan tugas pokok, fungsi, dan peran selaku Dijen Perhubungan Darat di bawah Kementerian Perhubungan, di mana sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, tanggung jawab di Dijen Perhubungan Darat itu berkaitan dengan masalah sarana, prasarana, pembinaan keselamatan, kemudian dengan angkutan multimoda dan lalu lintas. Tentunya saya akan bicara yang lebih fokus, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab yang sangat menonjol atau fokus, yaitu berkaitan dengan angkutan multimoda, di mana angkutan ini adalah angkutan penumpang dan angkutan barang. Ini perlu menjadi catatan, di mana angkutan penumpang ini harus lebih nyaman, lebih selamat. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan masalah layak jalan, yaitu di fungsi sarana. Di sana ada tugas untuk bagaimana uji berkala atau disebut dengan KIR. Ini salah satu tanggung jawab yang ada di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan yang sudah hal ini dicanangkan oleh pemerintah, di mana untuk Kementerian Perhubungan, khususnya Dijen Perhubungan Darat, yaitu bagaimana kendaraan itu berkeselamatan. Jadi ada 5 pilar. Pilar pertama yaitu masalah manajemen lalu lintas. Pilar kedua masalah jalan yang berkeselamatan. Pilar ketiga adalah kendaraan yang berkeselamatan. Pilar keempat adalah perilaku yang berkeselamatan. Nah, pilar kelima adalah pasca penanganan kecelakaan lintas. Nah, di pilar ketiga itulah tanggung jawab Kementerian Perhubungan atau Dijen Perhubungan Darat yang melaksanakan aktivitas. Aktivitasnya apa? Seperti saya katakan tadi, yaitu kita melakukan uji berkala atau disebut KIR. Ini kita laksanakan secara profesional, secara baik, secara benar, ya, berkualitas, akan menjamin bagaimana kendaraan itu layak jalan. Nah, adapun bagaimana kita untuk mewujudkan supaya tercipta ketertiban, keselamatan, disiplin berlalu lintas, sehingga kita terhindar dari fatalitas kecelakaan lalu lintas. Nah, tentunya kita harus memperhatikan yang namanya 3 siap. Yang pertama, siap mentaati peraturan lalu lintas. Artinya, aturan sudah ada, harus dilaksanakan. Lampu merah harus berhenti. Siap yang kedua adalah siap kondisi pengemudi. Dalam arti minimal dia sehat badannya, tidak pusing, ya, atau apalagi sambil menggunakan alat-alat yang tidak perlu, misalnya ya kaitan dengan masalah menggunakan handphone. Kemudian yang ketiga, siap kondisi kendaraan, di mana kendaraannya harus betul-betul layak jalan seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu speedometernya berfungsi, kemudian remnya bagus, ya, atau mungkin kaca spion dan sebagainya. Itu adalah siap. Sehingga kalau ini kita lakukan secara konsisten dan memang betul kita lakukan, saya rasa kita akan terhindar dari mara bahaya kecelakaan lalu lintas. Saya rasa itu. Terima kasih kepada seluruh followers dan netizen yang telah memperhatikan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, peran dari Dijen Perhubungan Darat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.